Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat telinga menggunakan software Blender dengan teknik sculpting. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara membuat telinga di software Blender. Untuk memulai bagaimana cara membuat telinga dengan mudah, teman-teman di awal dihapus dulu untuk boxnya, kita ke add mesh feedingnya UV Sphere. Oke, langkah berikutnya teman-teman tekan angka 3. Terus kemudian teman-teman bisa menggunakan untuk mengatur kerapatan segmen ini saya hidupkan wireframe dulu. Oke, saya tekan screen cache hidupkan dulu. Oke, terus kemudian teman-teman ke modify. Di dalam modify teman-teman bisa menggunakan namanya multi resolusi. Nah, multi resolusi ini saya kasih kira-kira subdivisionnya kerapatannya 2 saja ya, 1, 2. Cukup, saya rasa cukup seperti itu. Kalau mau dikasih 3 juga boleh. Oke, resikonya makin besar nilai level yang kita berikan akan makin berat. Oke, saya coba untuk ke apply dan sekarang sudah mendapatkan kerapatannya seperti apa. Oke, langkah berikutnya adalah teman-teman coba untuk mematikan wireframe-nya, dan teman-teman saat ini sudah terlihat sedikit halus ya. Sengaja saya tidak membuat lebih tinggi karena siapa tahu yang nonton mungkin teman-teman pakai spek yang lebih rendah ya. Oke, langkah pertama teman-teman segera langsung saja masuk ke bagian sculpting, ke mode. Nah, kondisi saat ini saya melihat dari sudut pandang right orthography ya. Jadi saya tekan angka 3, jadi kita melihat dari sampingnya. Oke, ketika teman-teman ingin membuat telinga, teman-teman bisa mengaktifkan di sini ada simetri ya, ada orang bilang mirror atau simetri ya. Diaktifkan di bagian sumbu X. Jadi ketika kita membuat di area sebelah sini begini, dan sebelah sana akan ngikutin gitu ya. Oke, saya undo lagi sebentar waktu, lalu saya tekan angka 3 kembali ke samping. Kemudian saya coba untuk menggunakan yang namanya draw di sini fungsinya ya, draw yang pertama. Oke, terus kemudian dengan strength 5 dengan radius 50. Ini tidak baku ya teman-teman, bebas nilainya berapa sesuai kebutuhan. Ketika kita membuat telinga, saya biasanya perpacuan dari angka 9. Tapi angka 9 tidak tertutup ya, tapi terbuka. Jadi saya buat dari sini dulu ya, dari sini. Ini boleh dari tengah juga boleh, atau dari sini juga boleh, mana aja silakan. Tinggal teman-teman ditarik seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi angka 9 masih kurang rapih. Jadi teman-teman itu tergantung, hati-hati juga. Saya tidak menggunakan ini ya, pen tablet, tapi saya menggunakan mouse ya. Kenapa saya menggunakan mouse? Karena tidak semua orang mempunyai pen ya. Mungkin Wacom tidak punya Wacom lah. Jadi paling bagus sih menggunakan Wacom. Tapi saya menggunakan yaitu mouse biasa ya. Saya klik dari sini saja. Tinggal saya tarik dari sini ke mari. Ya, saya buat seperti ini contohnya. Jadi langkah pertama saya tarik seperti ini. Terus kemudian kita tarik lagi kedua kalinya. Nah, ya dari sini ke mari, tarik lagi kedua kali. Oke, sip. Dah. Kita lihat dulu. Oke, segitu ya. Kalau memang kurang tinggi, teman-teman tinggal tekan lagi. Tapi ketika saya tekan yang kedua kalinya, teman-teman jangan dari ujung sini, tapi dari agak ke atas sedikit ya. Oke, dari sini ya. Jadi tadi awalnya di sini, kedua di sini kira-kira. Nah, gitu ya. Oke, cukup segitu saja. Oke, setelah sampai di sini, teman-teman, kalau kita perhatikan, ini agak aneh tampilannya. Kenapa? Karena segmennya ditarik oleh si draw fungsi tools ini. Nah, teman bisa melihat dengan cara wireframe. Nah, sekarang tugas kita jadinya saya begini, kalau ketika ingin membuat modeling khususnya bagian hidung, mulut, telinga, mata, dan sebagainya, saya buat satu sisi dulu. Bentuk dasarnya seperti ini, kasarnya, basicnya. Kemudian saya menambah jumlah segmennya, teman-teman. Nah, tapi di area tertentu, hanya di telinga doang, tidak semuanya. Ini memperingan kinerja komputer teman-teman ya, dengan cara klik di bagian di topo. Jadi di topo ini saya mensiasati dengan menambah segmen. Klik aja lalu di OK. Setelah di OK, segmen sekarang sudah berubah, dan teman klik di bagian sininya nih
Di sini ada namanya detail size. Untuk defaultnya normalnya ada 12, saya kasih 4 saja. Nah setelah saya kasih 4, teman-teman bisa menggunakan strength-nya dari 0,01. Nah untuk apa nih? Jadi supaya nanti tekanannya nggak terlalu kuat tapi segmen tetap nambah. Nah gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mendetailkan bagian yaitu permukaannya. Jadi saya buat di sini. Nah itu dia. Bukan mendetail, maksudnya dirapatkan, maksud saya gitu ya, dirapatkan. Jadi tidak harus merapatkan ke semuanya, hanya di bagian sini saja. Bagian-bagian yang perlu yang saya lakukan untuk nanti pembentukan permukaan. Nah, oke, sampai di sini saja. Ya, sampai sini aja. Cukup ya, sampai sini aja. Nah, langkah pertama sudah selesai, sampai ke atas sudah selesai. Dipastikan dicek lagi. Oh, cukup dah. Kalau sudah tekan angka 3 lagi, terus kemudian teman-teman matikan di toponya. Langkah pertama sudah selesai. Baru teman-teman tinggal jadi klik di bagian wireframe, matikan. Ya, dimatikan. Memang belum terjadi apa-apa, tapi segmennya sudah banyak. Nah, di sini teman-teman bisa menghaluskan dengan smooth di sini. Nah, smoothnya tinggal diatur, teman-teman. Kalau memang smoothnya mau digores langsung silakan. Ini kanan kiri sama ya, teman-teman. Jadi tinggal digores aja, nggak usah, tenang aja. Nah dia halus ya teman, aman ya. Nah tapi kalau misalkan smoothnya terlalu kuat, saran saya dikurangi ya, 0,02 aja deh gitu ya. Jadi jangan terlalu, kalau smoothnya dihalusin nanti makin apa ya, dia ke dalam. Nah jadi cara mensiasatnya gitu. Jadi saya halusin dulu di bagian tertentu. Oke, semuanya pelan-pelan aja. Nah itu ya. Jadi saya hanya konsentrasi di bagian telinganya saja. Nah itu dia, tinggal saja. Oke, ini salah satu ketika saya ingin membuat modeling apapun begitu. Saya tambahkan segmennya. Kalau teman-teman lihat di bagian video sebelumnya ya, bikin karakter tuh, bikin yang modeling lainnya, saya selalu ya menggunakan ini. Waktu saya bikin batu ya, tekniknya seperti itu juga. Saya kasih segmennya, saya halusin di bagian. Nah itu ya. Jadi smooth ini membantu teman-teman untuk menghaluskan di area tertentu yang mana yang mau dihaluskan. Gitu teman-teman ya. Oke. Simpel ya. Tuh oke. Sederhananya kayak gini. Oke. Langkah selanjutnya adalah dari tekan angka 3, terus kemudian teman-teman jadi gini. Di telinga itu biasanya ya sambil ngeraba-ngeraba ya teman-teman, ngeraba-ngeraba telinga. Tangan kiri saya sedang ngeraba nih. Ngeraba telinga saya. Jadi di sini tuh ada kayak legokan ke dalam di area sini nih. Nah itu menggunakan draw juga tapi pakai yang min, teman-teman, dan pakai yang min. Dan di sini saya menggunakan yang 0,2 saja. Ini bebas ya teman-teman, tidak harus ikutin saya. Jadi menggunakan 0,2. Bentar, oke saya dekatkan dulu. Jadi saya goresnya dari sini teman-teman, dari sini. Nah di sini. Ini kalau digores begini tuh agak ke dalam jatuhnya. Nah gitu 0,2 ya. Itu minnya gitu ya. Udah kayak gitu jadinya ya, agak dalamnya itu dibuat aja kayak gini, terus di bagian bagian dalam terus. Jadi kalau teman-teman rabah di telinga teman-teman ya, biasanya ada sedikit legokan di bagian sini. Nah gitu ya, di sini gitu teman-teman. Jadi agak ada legokan gitu ya. Oke, jadi agak legok lagi. Tapi kalau strength-nya dinaikin itu makin kuat loh teman-teman ya. Kalau misalkan saya kasih 0,5, ketika saya gores ke sini itu akan lebih kuat lagi dalam. Lebih cepat, bedanya lebih cepat aja. Oke, ya kayak gitu ya. Oke, kalau mencong kalau menetot itu gimana? Nggak apa-apa, namanya juga basic, baru belajar ya teman. Jadi gitu ya. Terus kemudian dari sini teman-teman bisa menambahkan pakai yang plus 0,5 juga, bisa menambahkan dari sini nih. Kalau 0,5 terlalu tinggi ya 0,2 aja, dikit-dikit aja. Jadi di telinga itu ada kayak jendolan di bagian pinggir sini nih. Nah di sini di pinggirnya, di sini nih. Di sini ada nih. Oke, nah kayak gitu tuh ya. Oke, terus kemudian ada bagian legokan. Jadi ada tulang dari sini kemari itu tulang. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini ada tulangnya nih, tulang ke bawah sini ya jatuhnya. Jadi ada tulang pertama tuh, kalau kita perhatikan tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi tulang di sini ada, ini ada tulang, ini ada tulang. Nanti di sini ada tulang lagi, mari. Nah, jadi tulangnya ini nyambung ke mari ntar. Nah, sampai sini doang batasnya, itu dia.
kalau kita rasain ya. Nanti ada lagi di sini tulang inilah empuk-empuknya. Di sini ada lagi nanti judulnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, gitu ya. Nanti buat kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya kasih tandain aja deh. Nah, dari sini baru saya coba untuk menambahkan sedikit draw 0,2 kira-kira sampai di sini tonjolnya. Terus saya buat kemari, ikutin kemari. Nah, itu ya, ikutin lagi kemari. Pelan-pelan aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau di samping tuh kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau tekan angka 3, jadi saya nambahin lagi di sini deh biar kelihatan. Ini saya sengaja saya buat gini supaya ada patokannya ya. Nah, ini saya buat tunjal buat tulangnya juga. Ini ada tulang tipis di sini. Nah, itu dia buat telinga kita sampai di sini gitu ya teman-teman. Oke, nanti di sini ada juga tonjolan teman-teman ya. Kalau ini terlalu besar saya kasih 20 aja radiusnya. Kemudian saya taruh di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, sampai sini tulangnya nih. Tipis ya, jangan tebal-tebal ya. Tipis sampai sini aja. Dah. Gitu. Simpel ya, teman-teman, gampang ya. Terus kemudian saya buat kedalaman buat daerah sini. Ini agak sedikit legok di sini nih. Jadi kalau saya raba-raba nih telinganya nih, ini ada tulang. Jadi sebenarnya nyambung teman-teman dari sini kemari ya. Kalau saya perhatikan ada tarikan dari sini kemari, terus kemarin ini nyambung. Nah, kalau aku lihat raba begitu sih. Di sini ada tulang sedikit juga kecil, itu buat legokan telinga keluar. Nah, gitu. Oke, sekarang kita buat di sini, teman-teman, dengan cara scope, terus kemudian saya pilih draw. Saya hanya menggunakan draw dengan smooth aja, sama crease, tiga alat doang. Ketika modeling saya selalu menggunakan 3 alat itu tuh, draw, smooth, dan crease, itu doang udah. Biasanya gitu ya. Nah, saya buat legokan di sini, saya kasih nilainya kira-kira 0,7 deh gitu ya. Wow, ekstrim banget nih. Jadi saya buat lebih dalam di sini. Ya, lebih dalam. Nah, kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Jadi dibuat lebih dalam. Nah, gitu ya. Jadi ini agak lebih dalam nih di bagian sini teman. Nah, nggak apa-apa. Oke, terus buat telinganya teman. Simple. Kalau teman-teman tekan lagi dia makin ke dalam ya teman-teman ya. Oke, nanti segmennya kita kalau kita perhatikan dari jumlah segmen ini di sini dia kayak ketarik. Nah, ini nanti kita rapetin. Kita rapetin ya teman. Jadi kalau udah kayak gini, gak usah bingung-bingung. Teman-teman deketin aja, simple ya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal dicoba ditopo, dikasih segmennya nambahin lagi. Ya, di sini saya hidupin, saya oke. Kemudian saya kasih 0,01, rapetin aja. Oke, nah rapetin. Nah, kenapa dirapetin? Jadi nanti biar bisa ngebangun, ngebuat polanya detail di sini. Udah gitu aja, matikan. Dah gitu dong. Nah, setelah sampai sini saya matikan lagi di bagian wireframe dah. Nah, di sini teman-teman bisa di smoothing, dihalusin, dihalusin. Ya kan? Smoothnya mungkin terlalu 0,5 kali ya. Smoothnya pakai yang oke, plus strengthnya segitu cukup. Oke, saya halusin di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi gak usah khawatir ya teman-teman. Jadi cara mainnya gitu, smoothin lagi, dihalusin lagi. Nah, ini buat ini bagian atas ini. Gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman raba-raba itu kayak ada sedikit legokan ke dalam, kayak min ya. Ini kalau saya besarin, oke, saya kasih 0,5 aja deh. Nah, sebatas di sini aja nih. Nah, situ aja ya, kira-kira gitu ya. Oke, dah. Nanti baru saya kasih smooth. Ya, dihalusin. Nah, gitu teman-teman cara kerjanya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman nanti kalau emang mau menambahkan draw-nya lebih menonjol lagi, di sini lebih kelihatan lagi, ya kan, ini lebih dalam lagi, lebih saya buat min. Nah, kalau gini juga boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan ya, silakan. Terus ini juga sama, lebih dalam lagi juga boleh. Itu terserah kalian. Terus kalau mungkin agak sedikit berbeda ke atasnya, di sini lebih menonjol lagi, kemarin juga boleh. Setelah kalian lah ya. Terus kemudian di sini juga ada sedikit tipis aja, ini terlalu kuat, 0,2 tarik kemari, itu juga bisa. Nah, gitu ya.
Jadi bikin telinga simple cuma gitu doang, jadi areanya. Terus kemudian teman-teman tinggal di ini, coba saya hapuskan deh acuannya. Nah, jadinya kayak gini teman. Gitu ya ceritanya nih. Nah sekarang kita kan sudah bikin telinga nih dari dalamnya, kira-kira gitu ya pola dalamnya. Nah sekarang pinggirannya, lipatan di sini ada lipatan. Ini saya menggunakan sculpting menggunakan kris teman-teman, kris ya. Nah kris ini artinya supaya di telinga kita kalau kita raba tuh ada kayak lipatan ya, bentuk lipatan ya. Oke, tinggal dibentuk aja, tinggal diatur dari kebutuhan. Oh di sini saya maunya. Nah gitu ya, kalau hati-hati. Oke, pelan-pelan kita lihat terus. Oke, ini juga sama kemari gitu teman-teman ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, Pak mencong gimana? Nggak apa-apa, ini saya juga pakai mouse, hanya pakai mouse aja teman. Oke, nanti juga sama di sini buat ini. Oke, di sini juga sama dibuat. Kalau memang perlu panjang, wah ini kepanjangan ya sudah dipotong seperlunya aja. Gitu ya, nggak usah pusing-pusing, simpel sederhana. Oke, nah yang ini nanti tinggal dikempiskan dikecilkan dengan 0,01 deh supaya nggak terlalu kuat. Simpel ya. Kalau teman-teman kepengen tidak terlalu kuat, kalau 0,2 deh. Nah dikempesin gitu teman, jadi nggak usah pusing-pusing. Nah simpel ya. Jadi nanti kalau teman-teman nggak usah bingung, tinggal klik pakai ini aja sih, sederhana. Nah ini ada tulang di sini nih, ini ada tulang nih gitu ya teman. Oke, jadi teman bisa ngeraba ya, kira-kira telinganya bagaimana. Dia silahkan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kalau mau dia lebih ke dalam berarti kecilin lagi, setelahnya dinaikin 0,05. Oke, terus kemudian diatur kira-kira bagaimana. Nah gitu ya. Oke, kalau lubangnya mau lebih dalam lagi ya tinggal dilubangin lagi dalamnya gitu ya. Oke teman-teman, begitu caranya ketika kita ingin membuat telinga. Jadi nanti tinggal rapin kanan kiri dan sebagainya. Jadi metodenya kayak gitu, kanan kiri sama semuanya gitu ya, sama. Oke, terus kemudian terakhir berikutnya adalah saya mencoba untuk mengatur arahnya. Saya biasanya menggunakan ini saya hidupkan dulu untuk cukup udah. Jadi dari angka 3 deh di samping. Saya menggunakan titik aja, klik di sini, kira-kira acuannya di sini ya, ceritanya di sini. Terus saya klik di sini, ada namanya kayak proportional editing. Oke, terus kemudian saya menggunakan move. Nah ketika saya geser ke samping, saya tekan angka 1. Ketika saya geser ke kiri menggunakan mouse ya, ini klik kiri saya tahan loh. Teman bisa menggunakan scrollnya untuk mengontrol besar kecilnya area mana yang mau diangkat, tarik ke dalam. Oke, agak sedikit begini. Terus kemudian teman juga bisa mengontrol misalkan ke arah rotasinya kemana, bebas ya, tergantung kebutuhan ya gitu ya, tergantung kebutuhan telinganya seperti apa gitu. Kalau memang mau dibuat demikian. Oke, terus saya matikan lagi. Simpel ya teman-teman ya cara kerjanya ya. Jadi ini salah satu telinga. Oh telinganya gede banget ya. Nanti ini bisa saya tempel di, jadi nanti ada saya kepengen bikin mulut sendiri, hidung sendiri, terus telinga sendiri, mata sendiri, nanti baru saya gabung menjadi satu kesatuan human. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya berharap materinya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oh ya teman-teman, ini kalau masih kurang halus ya, nggak usah khawatir ya. Kayak tadi lagi aja menggunakan sculpt, menggunakan pakai smooth ya, atau pakai shift juga bisa sama aja. Tinggal digores ya dengan nilai 0,1 atau 2 lah. Kenapa sih harus pakai nilai segitu? Supaya nggak ini, soalnya kalau nilainya tinggi nanti dia smoothnya bisa naik semua. Nah gitu. Kalau nggak mau pakai ini juga boleh. Kalau saran saya langsung menggunakan ini boleh nggak? Kalau misalkan saya menggunakan subdivision ya boleh. Jadi teman-teman bisa menggunakan langsung, ingin menghaluskan secara keseluruhan pakai subdivision juga boleh, nggak apa-apa. Nah berikut sudah diberikan subdivision dengan nilai level 2.
hasilnya lebih halus dan lebih sempurna. Oke teman-teman, itu saja ya, saya berharap materi bermanfaat ya. Teman-teman ajak yang lainnya untuk subscribe dan like supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.